Nah, oke teman-teman kami sekalian, di video kali ini kita akan bahas, menu setup pada alat kontrol laundry cut atau laundry cut system power by Pak Lik Store. Nah, untuk menu setup ini sengaja kita kasih password, jadi tujuannya supaya nanti settingan yang teman-teman lakukan atau owner bisnis laundry lakukan itu tidak mudah diotak-atik, baik itu oleh pelanggan ataupun oleh karyawan sendiri. Nah, settingan ini bisa kalian gunakan touchscreen, jadi bisa disentuh langsung, bisa juga dengan menggunakan touchpen seperti ini. Setiap pembelian nanti akan dapat touchpen seperti ini. Nah, untuk menu setup sendiri, kalian bisa fokus ke bagian kanan bawah, ada icon seperti roda gigi dan juga kunci. Ini adalah menu setup dari alat kontrol laundry cut atau laundry cut system. Nah, untuk masuk kalian klik saja, kemudian akan diminta untuk memasukkan password. Nah, ini password yang sudah saya setting, nanti teman-teman juga bisa setting melalui menu setup ini. Nah, di menu setup itu ada beberapa menu yang penting dan ada beberapa menu yang, sebagai pelengkap saja. Nah, mana yang penting dan mana yang, pelengkap saja atau sebagai monitoring nanti bisa simak video ini dari awal sampai akhir. Nah, di bagian paling atas ini ada status mesin. Nah, status mesin ini fungsinya hanya sebagai pelengkap saja. Artinya ini hanya menampilkan status mesin, misalnya mesin satu sedang on, mesin 2 sedang off, dryer satu sedang on, dryer satu sedang off. Nah, itu status mesinnya akan ditampilkan di sini dan ini bisa kalian abaikan saja. Nah, kemudian di bagian servis, ini sangat membantu buat rekan-rekan teknisi yang mau uji coba mesin. Nah, setelah alatnya nanti wiringnya kalian pasang, kemudian kalian bisa uji coba menggunakan menu servis ini. Misalnya kita uji coba relay washing satu, ketika kita tekan ini, apakah, koneksinya nanti terhubung dengan sempurna, apakah mesin bisa menyala, itu nanti bisa kita uji coba pada bagian ini. Nah, uji buzzer ini ketika kita tekan maka buzzer akan berbunyi. Jadi ini fungsinya untuk uji coba ya atau tes rangkaian kita itu sudah benar atau tidak, supaya nanti ketika kita lakukan tap, RFID itu bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian ada juga menu bantuan. Nah, menu bantuan ini kalian bisa abaikan saja karena isinya hanya nomor HP saya. Jadi teman-teman kalau ada kendala nanti bisa konsultasi via WhatsApp. Kemudian ada juga riwayat RFID. Nah, ini riwayat RFID setiap kali transaksi itu akan berada di posisi paling atas. Jadi yang paling atas ini adalah transaksi yang terbaru, apakah nanti washing ataukah nanti dryer, mesin mana, washing satu atau washing 2 itu semuanya akan terrecord di sini. Hanya saja waktunya ini kita tidak set secara akurat atau secara detail karena kita tidak menggunakan, sistem timer ya. Sistem time, baik online maupun offline. Kemudian di sini juga ada koneksi WiFi, ini kalian abaikan saja karena ini hanya fungsinya pelengkap saja, nanti akan kita kembangkan. Kemudian di manual operation, nah manual operation ini hampir sama fungsinya seperti pada bagian, servis ya. Jadi ini fungsinya juga untuk uji coba. Kita nyalakan coba mesin satu on off gitu, apakah koneksinya sudah berjalan sebagaimana yang kita harapkan, apakah koneksinya sudah benar, itu nanti bisa kita uji coba melalui manual operation ini. Nah, ini yang paling penting ada ubah sandi. Nah, ubah sandi itu adalah sandi yang kita masukkan untuk login pada menu setup ini. Jadi ketika kita klik menu icon setup itu kan kita diminta untuk memasukkan sandi. Nah, sandi itu kita ubah di sini. Nah, misalnya kita ubah sandinya. Nah, kemudian kita klik OK, maka sandi berhasil dirubah. Jadi sandi ini nanti bisa kalian simpan, bisa kalian bagikan ke karyawan terpercaya mungkin untuk mengetes, untuk menguji coba, ataupun untuk memonitoring, atau kalian simpan sendiri. Kemudian ini yang tidak kalah penting ada atur harga. Nah, atur harga ini wajib kalian lakukan ketika kalian membeli alat ini.
Misalnya untuk harga washing kalian tetapkan 10.000 ataupun 1.000 sekali cuci atau berapa ribu, nah terserah. Kemudian dryer juga demikian. Jadi atur harga ini wajib kalian lakukan karena ini sebagai acuan dalam pemotongan, saldo pada RFID. Jadi kalian wajib melakukan pengaturan harga. Misalnya harganya 5.000 sekali load, nah kalian bisa setting. Kemudian ada atur durasi monitoring. Nah, atur durasi monitoring itu sebetulnya hanya untuk, timer durasi washing ataupun durasi dryer ya. Jadi ini kalian abaikan tidak apa-apa, sudah kami set di 1.500 artinya 30 menit. Maksudnya ketika nanti, saldo berhasil dipotong kemudian mesin cuci memulai atau mesin dryer memulai, itu akan berjalan selama 1.800 detik sesuai dengan yang kita setting itu, baru nanti bisa, tap lagi untuk, proses berikutnya. Nah, ini yang paling penting menurut saya, ini ada alat ini sudah bisa menghitung total transaksi. Jadi misalnya untuk mencuci dapat 2.000, untuk dryer dapat 3.000, itu semua sudah, terjumlah atau terakumulasi. Nah, total transaksinya dapat berapa, dan kita bisa reset, totalnya itu, sehingga nanti bisa menjadi nol. Nah, ini akan sangat membantu ketika teman-teman nanti ingin memonitoring shift A ini dapat, berapa ribu dalam satu kali shift, ataupun shift B nanti dapat berapa ribu. Nah, kalian bisa cek, atau monitoring lewat menu ini. Nah, itu adalah menu setup dari alat kontrol laundry card system.